Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Septiana. Saya dari kelas 11 IPS 1 ingin mempresentasikan perdagangan internasional. Nah, yang pertama ada pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antara dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba penduduk yang dimaksud dapat berupa antar individu dengan individu lain, permintaan suatu negara atau pemerintah dengan pemerintah negara lain. Nah, selanjutnya manfaat perdagangan internasional. Seperti disebutkan di awal, salah satu manfaat perdagangan internasional adalah bisa memperoleh barang atau produksi yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri, dan terdapat beberapa manfaat dari pelaksanaan perdagangan internasional, yaitu menjaga stabilitas harga. Contohnya persediaan barang yang terbatas di dalam negeri. Yang kedua, menambah devisa negara. Contohnya kegiatan ekspor dan impor menjadi khas aktivitas perdagangan internasional. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Contohnya adanya perdagangan internasional mendorong memperluas lapangan kerja. Yang keempat, memperluas pasar hasil perdagangan memperluas pasar hasil produksi dalam negeri. Contohnya perdagangan internasional membuka kesempatan bagi industri dalam negeri. Menghambat perdagangan internasional. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional? Yang pertama, faktor pendorong: perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, keuntungan dari budaya spesialis, selera atau diferensiasi produk, perkembangan teknologi, kemampuan negara memproduksi barang atau jasa, perbedaan budaya dan biaya produksi, perbedaan sosial dan budaya. Yang kedua, ada faktor penghambat, yaitu kebijakan proteksi oleh pemerintah, apresiasi mata uang dalam negeri, kualitas sumber daya yang rendah, perbedaan sistem pembayaran antar negara, terjadinya perang, produksi wilayah regional, Jakarta antar negara atau biaya transportasi. Nah, selanjutnya ada teori perdagangan internasional terbagi menjadi dua, yaitu klasik dan modern. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik adalah teori yang berdasarkan pada kekayaan negara akibat kepemilikan sumber daya alam yang dimiliki, atau dihitung dari jumlah ekspor yang lebih banyak daripada impor. Dan teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Dan teori klasik terbagi menjadi dua, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan kumulatif. Yang kedua ada teori modern. Teori modern adalah teori yang selalu mengikuti perubahan zaman. Teori perdagangan modern memasukkan faktor lain seperti loyalitas merek atau pelangganan teknologi dan kualitas ke dalam pemahaman arus perdagangan. Nah, selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional. Nah, yang pertama, kebijakan pengertian perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan atau pemerintahan baik langsung ataupun tidak langsung untuk mengetahui struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Nah, yang kedua ada macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada kebijakan dumping, yang kedua kebijakan subsidi, yang ketiga pengenaan tarif, yang keempat kebijakan larangan ekspor, yang kelima primer. Oke, sampai sini dulu. Maaf apabila ada salah dalam pembacaan dan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.